Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhal tulab wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Naam. Qoblana berdar senal yaum hayabina nadu ilallahu ta'ala bikiraatil basmalah jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat tulab wa talibat, fi usbu'il madi qad darasna anil mihnati. Pada pekan lalu kita telah belajar tentang mihnah ataupun profesi di dalam bahasa Arab. Wa fi hadzal usbu' sanabhasu anil ismul domir. Ya, pada pekan ini kita akan membahas tentang isim domir. Ma huwa isim domir? Apa itu tim domir? Isim domir ya, jika dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti. Ya, tentu teman-teman sudah tahu semuanya. Kata ganti itu apa ya, ada banyak sekali kata ganti di dalam bahasa Indonesia, begitupun dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu akan ada lebih banyak daripada kata ganti dalam bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu lebih spesifik untuk penggunaan laki-laki dan perempuannya. Seperti pada pekan sebelumnya Bumida sudah jelaskan kepada teman-teman tentang pembagian isim berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Nah, pada kata ganti ini teman-teman akan temui lagi isim muzakkar dan isim muannas itu. Oke teman-teman, kita lanjut aja pembahasannya. Domir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda ataupun orang. Jadi kita bisa mengganti nama seseorang dengan kata ganti ya. Teman-teman tentu sudah tahu kata ganti itu ada aku, kamu, kita, dia, mereka, dan yang lain-lainnya, di mana dalam bahasa Indonesia ada 8 kata ganti. Lain halnya dengan bahasa Arab, di dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti. Tentunya lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Seperti yang sudah Bunda sebutkan tadi, bahwasanya bahasa Arab itu dibedakan untuk kata ganti perempuan dan laki-laki. Oke. Untuk kata ganti yang pertama, yaitu ada huwa. Artinya dia. Yang kedua yaitu huma. Artinya mereka berdua. Yang ketiga ada hum. Artinya mereka. Nah, dia, mereka berdua, dan mereka yang tiga di atas ini adalah untuk muzakkar, untuk laki-laki, ya. Ini untuk laki-laki. Kemudian di bawah juga ada dia, ada mereka berdua, ada juga mereka. Nah, ini untuk tiga yang kedua, ya. Hia, huma, sama hunna itu kan artinya sama saja. Dia, mereka berdua, dan mereka. Tapi untuk hia, huma, dan hunna ini untuk penggunaan perempuan ataupun muannas. Kemudian yang selanjutnya ada anta. Anta itu kamu. Antuma, kamu berdua. Antum, kalian. Nah, untuk ini anta, antuma, antum juga untuk laki-laki ya. Kemudian ada lagi anti, antuma, antunna. Artinya sama saja ya, teman-teman. Kamu, kalian berdua, dan kalian. Nah, ini untuk perempuan. Dan ada ana dan nahnu. Ada saya dan kami. Jadi, teman-teman nanti ketika membuat kalimat di dalam bahasa Arab bisa mengganti nama seseorang dengan kata ganti. Contohnya orang ketiga, seseorang, teman-teman sedang membicarakan seseorang, misalkan bukan gibah ya, maksudnya sedang membahas tentang seseorang, teman-teman tidak mungkin terus-menerus menyebutkan namanya. Nah, untuk menyebutkan orang ketiga, teman-teman bisa menggantinya dengan dia. Ya, kalau dia jenis kelaminnya laki-laki maka menggunakan huwa, sedangkan untuk dia perempuan menggunakan hia. Nah, tergantung banyak orang yang sedang teman-teman bahas. Nah, ini ada pembagiannya ada 14 ya. Macam-macam domir di dalam bahasa Arab itu adapun pembagian domir di dalam bahasa Arab ada 14. Nah, kemudian untuk pembagiannya ya, domir itu dibagi kepada 3 kelompok, 3 pembagian ya. Dari 14 itu dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama ada domir mutakalim. Yang pertama ada domir apa? Mutakalim ya. Mutakalim itu adalah orang yang sedang berbicara atau orang pertama. Itu artinya kita sendiri ya. Mutakalim itu. Jadi mutakalim itu adalah orang yang sedang berbicara. Di mana untuk mutakalim sendiri itu ada dua pembagiannya, yaitu ana kalau kita berbicaranya sendiri ataupun kita misalkan sedang berdiskusi ataupun sedang presentasi di depan, maka akan berubah mutakalim itu bukan ana lagi tapi jadi nahnu. Jadi mutakalim itu adalah kata ganti untuk orang pertama ataupun orang yang berbicara ya. Itu artinya kita sendiri yang sedang berbicara. Itu untuk domir yang pertama. Kemudian yang kedua ada mukhotob. Mukhotob itu adalah kata ganti orang kedua. Kata ganti apa? Orang kedua. Di mana yang menjadi orang kedua adalah tentunya yang menjadi lawan bicara kita. Kita sebagai mutakalim, lawan bicara kita itu sebagai mukhotob ataupun orang kedua. Nah, untuk orang kedua yang menjadi lawan bicara kita tentu orangnya hadir kan, ada di depan kita, ada di hadapan kita. Nah, yang termasuk ke dalam mukhotob itu adalah
Contohnya bisa kalian, kamu berdua seperti tadi yang sudah Bu Meda sebutkan ya di jumlah domir itu. Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, keenam domir itu masuk ke dalam domir mukhatab ataupun kata ganti orang kedua ataupun yang menjadi lawan bicara kita. Ya, kalau tadi mutakalim itu ada ana dan nahnu, kemudian muhotob itu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu adalah termasuk ke dalam golongan muhotob ataupun kata ganti orang kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu goib atau orang ketiga, ya. Dari katanya aja saja sudah kita bisa tebak goib. Berarti kalau yang goib itu suatu yang tidak ada, ya. Berarti orang ketiga itu adalah orangnya tidak ada di hadapan kita. Itu artinya kita sedang membicarakan, sedang membahas orang tersebut. Contohnya ketika kita sedang membahas seseorang, itu artinya orangnya sedang tidak ada di hadapan kita. Maka untuk mengganti orang ketiga, kita bisa menggunakan dia, ya. Apakah dianya laki-laki atau perempuan disesuaikan saja dengan dengan jenis kelaminnya. Misalkan kalau dia laki-laki, kita sedang membicarakan si Ahmad misalkan. Ahmad itu adalah laki-laki, berarti kita nggak usah sebut lagi Ahmad tapi ganti dengan huwa, yaitu dia. Nah, yang termasuk ke dalam kategori domir ghaib yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, keenam yang pertama yang tadi sudah disebutkan. Itu ya teman-teman. Jadi untuk pembagian domir ada 3, ada mutakalim untuk kata ganti orang pertama, ada mukhatab untuk kata ganti orang kedua, dan ada ghaib untuk kata ganti orang ketiga. Untuk pembagiannya mutakalim yaitu ada ana dan nahnu, untuk mukhatab ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, sedangkan untuk ghaib yaitu ada 6 juga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya isim juga terbagi berdasarkan, kalau tadi berdasarkan jenis kelaminnya, dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, ya, berdasarkan kedudukannya. Kemudian sekarang dalam hal jumlah, domir mempunyai 3 bentuk, di mana ada bentuk mufrad, yaitu tunggal atau satu, ada bentuk mustanna, yaitu untuk 2 orang, ya, untuk 2 orang pelaku atau 2 orang domir, dan yang ketiga adalah jama', 3 orang atau lebih, ya. Jadi berdasarkan jumlahnya, domir mempunyai 3 bentuk, ada apa saja? Ada mufrad, musanna, dan jama'. Nah, tadi kan teman-teman langsung saja ke slide yang ini, ya. Di sini teman-teman bisa lihat sudah berbeda kelompokan. Ada jenisnya, jenis itu maksudnya laki-laki, ada jumlahnya, ada mufrad, musanna, dan jama'. Tadi pembagian berdasarkan jumlah, kemudian domirnya, domir yang tadi pengelompokannya apakah dia domir mutakalim, mukhatab, ataupun ghaib. Nah, lihat dari sini di kolom yang paling atas ada huwa. Huwa itu artinya dia. Dia apa? Muzakkar. Dia laki-laki. Nah, tiga baris pertama huwa, huma, dan hum ini berdasarkan jumlahnya berbeda-beda, di mana huwa itu dia mufrad karena dia laki-laki 1 orang. Kemudian yang kedua huma. Huma ini musanna karena mereka berdua. Kalau berdua disebutnya musanna, ya. Huma ini termasuknya masih muzakkar. Kemudian hum. Hum artinya mereka. Kalau mereka kan sudah lebih dari 2 orang, 3 orang ataupun lebih. Nah, maka dia disebutnya jumlahnya yaitu jama'. Nah, dan jenisnya dia masih mudzakkar ataupun laki-laki. Sedangkan pembagian domirnya dia itu adalah domir ghaib karena mereka itu adalah untuk kata ganti orang ketiga ataupun ghaib. Nah, untuk pembagiannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk selanjutnya ada hiya. Hiya juga dia dia perempuan 1 orang. Kalau 1 orang berarti mufrad ya. Untuk mereka berdua perempuan huma, dia musanna karena kenapa? Karena 2 orang. Kemudian hunna. Hunna itu artinya mereka. Mereka itu pastinya banyak dan bentuknya yaitu jama. Dan untuk jenis kelaminnya hiya, huma, dan huna itu karena ini perempuan, ya. Karena ini perempuan, maka dia kategorinya sebagai jenis kelaminnya sebagai muannas, ya, teman-teman ya. Ingat, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Nah, teman-teman nanti setelah sudah hafal ke 14 domir itu teman-teman bisa kelompokkan sendiri berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan jumlahnya, dan berdasarkan klasifikasinya. Apakah dia termasuk domir mutakalim, apakah dia termasuk domir mukhotob, ataukah dia termasuk domir goib. Tinggal lihat aja artinya. Teman-teman sudah bisa lihat. Huwa itu adalah dia laki-laki. Berarti kalau dia laki-laki 1 orang, kalau jumlahnya berarti mufrad. Kemudian kalau mufrad karena dia laki-laki, huwa itu berarti dia jenis kelaminnya muzakkar. Nah, karena dia huwa, kata ganti orang ketiga berarti dia goib, ya teman-teman, masuknya ke dalam kategori goib. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami. Untuk yang selanjutnya ada anta. Anta artinya kamu laki-laki 1 orang. Kalau 1 orang berarti jumlahnya tunggal kan? Berarti dia apa? Mufrad. Kemudian anta kan kamu laki-laki. Dia muzakkar atau muannas? Ya betul, kalau laki-laki itu muzakkar ya. Dia muzakkar dan dia mutakalim, mukhatab atau goib.
Ya betul, mutakalim ya teman-teman. Karena anta itu adalah yang menjadi kata ganti orang kedua ataupun lawan bicara kita. Kemudian yang terakhir ada yang mutakalim ya. Ada ana dan nahnu itu sebagai pembicara ataupun orang yang pertama. Ada ana dan nahnu. Kalau ana nahnu itu kan ana untuk satu orang karena artinya saya, tidak dibedakan, saya itu mau laki-laki mau perempuan bentuknya tetap ana, tergantung siapa yang sedang berbicara nanti. Nahnu juga tidak bisa dibedakan apakah laki-laki perempuan, ini sifatnya umum ya, tergantung konteksnya nanti siapa yang sedang berbicara. Jadi pembagiannya domir itu ada pembagian berdasarkan jumlah, mufrad, musanna, dan jama', ada pembagian berdasarkan jenisnya, dia muzakkar atau muannas ya. Kalau muzakkar laki-laki, kalau muannas perempuan, dan juga berdasarkan klasifikasi domirnya. Apakah dia domir mutakalim untuk kata ganti orang pertama, ataukah dia domir mukhatab untuk kata ganti orang kedua, ataukah dia domir ghaib untuk kata ganti orang ketiga. Nah, dari kolom ini teman-teman sudah bisa mengelompokkan ya, bisa melihat dari kolom ini. Kemudian yang selanjutnya, Bu Maida lebih ringkas lagi, kata ganti orang pertama atau mutakalim antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, juga tidak ada bentuk dua orang karena dia ini ya sebagai tadi udah Bunda sampaikan kalau ana dan nahnu itu adalah tidak dibedakan antara untuk penggunaan laki-laki dan perempuan, tidak seperti domir yang lain. Kalau dia, kamu, mereka, kalian kan dibedakan untuk penggunaan laki-laki dan perempuan ya. Kalau misalkan khusus untuk mutakalim ini dia tidak dibedakan untuk penggunaan laki-laki dan perempuannya, termasuk nanti siapa tergantung, mohon maaf, nanti siapa yang sedang berbicara. Kemudian selanjutnya, kata ganti orang kedua ataupun mukhatab dan orang ketiga gaib antara penyebutan untuk laki-laki dan perempuan dibedakan. Tadi sudah tahu ya, untuk laki-laki dia laki-laki pakainya huwa, untuk dia perempuan pakainya hiya. Kemudian untuk mereka laki-laki pakainya hum, untuk mereka perempuan pakainya hunna. Kalau untuk kamu laki-laki pakainya anta, kalau kamu perempuan pakainya anti. Jadi itu teman-teman yang bikin kata ganti di bahasa Arab itu banyak karena penggunaannya antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan ya. Ada muzakkar, ada muannas, ada mufrad, ada musanna dan jama. Itu berdasarkan jumlahnya. Kalau mufrad 1, musanna 2, jama itu 3 ataupun banyak. Kemudian selanjutnya bentuk jama dalam bahasa Arab dimulai dari 3 orang ya. Kalau ini di Indonesia juga kayaknya sama ya. Kalau untuk lebih dari 3 orang makanya kita menyebutnya banyak ya. Kalau 2 kan bisa dikatakan 2, kalau 3 bisa dikatakan 3 ataupun banyak. Jadi dalam bahasa Arab pun sama, bentuk jama ataupun bentuk plural yang banyak itu bisa dimulai dari 3 orang atau lebih penggunaannya. Seperti mereka, mereka itu kan 3 orang ataupun lebih, maka masuknya ke dalam kategori jama, hum dan hunna itu ya. Oke teman-teman, pembeda punya contoh nih di sini ya. Setelah tadi teman-teman sudah mulai membuka pemahamannya tentang domir, pembeda kasih contoh. Di sini ada Ahmadu yarhamul aulad. Artinya Ahmad menyayangi anak-anak. Nah, Ahmad yarham aulad ini belum kita ganti domirnya ya, masih Ahmad. Ahmad kan kalau kita ganti, kita kan sedang membicarakan si Ahmad nih. Ahmad kalau kita ganti berarti dia termasuk orang ketiga dong, goib, tidak ada orangnya. Sedang kita bicarakan. Ahmad itu laki-laki atau perempuan teman-teman? Iya, laki-laki. Kalau misalkan dia laki-laki itu pakainya huwa atau hiya? Pintar, pakainya huwa. Jadi kita bisa ganti, gak usah pakai Ahmad lagi. Huwa yarhamhum. Huwa, dia di sini kembali ke Ahmad, yarhamhum. Nah, kenapa aulad ini diganti dengan hum? Tadi kan untuk mereka laki-laki itu adalah hum. Nah, teman-teman tinggal ganti aja aulad ini dengan hum, gak usah pakai aulad ini kan menyayangi mereka. Mereka di sini kembali ke anak-anak gitu ya. Oke teman-teman, itu untuk contohnya. Mungkin teman-teman bisa nanti mencari lagi contoh-contoh yang lain terkait domir ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Bu Maida sampaikan ya. Bu Maida ringkas lagi bahwasannya domir itu di dalam bahasa Arab itu artinya kata ganti ya, dan jumlahnya ada 14, di mana kenapa 14 lebih banyak karena untuk penggunaan laki-laki dan perempuan itu dibedakan ya di dalam bahasa Arab. Kemudian berdasarkan jumlahnya domir itu terbagi pada 3 bagian, ada mufrad untuk 1 orang, musanna untuk 2 orang, dan jama untuk 3 orang. Nah, kemudian berdasarkan jenis kelaminnya ada 2, ada muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Kemudian berdasarkan domirnya, kualifikasinya, ada domir mutakalim yaitu untuk orang pertama, ada mukhatab untuk orang kedua, dan ghaib untuk orang ketiga. Nah, sekarang setelah ini teman-teman silahkan menghafal ke-14 domir, kirimkan hafalan teman-teman dalam bentuk VN ke Bu Maida ya, beserta artinya. Boleh dinyanyikan seperti ini teman-teman. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya gitu ya. Huwa dia laki-laki, huma dia laki-laki 2 orang, hum
mereka laki-laki. Nah, terserah mau seperti apa aja. Setelah ini teman-teman harus menghafal ke 14 domir yang sudah disebutkan sama Bu Meida tadi. Kemudian hasil rekamannya dikirimkan ke WhatsApp Bu Meida ya. Rekamannya dalam bentuk rekaman suara aja, tidak usah pakai video ya teman-teman. Boleh nanti kirim PN ke Bu Meida. Oke, semoga itu saja yang bisa Bu Meida sampaikan hari ini. Bu Meida mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan Bu Meda berdoa semoga teman-teman bisa memahami materi yang Bu Meda sampaikan hari ini. Semoga teman-teman diberi kemudahan kemudahan oleh Allah dalam menerima materi pelajaran bahasa Arab hari ini ya teman-teman. Syukran ala kulli ihtimamikum wal jayyid wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.